Xiaoli, sibuk gerakan sebelah sini ke kamu sebelum cek. Maaf sudah membuat kalian menunggu. Tunggu, Ya ampun Tenan Lee, ini karyawan baru kami. inikah cara kalian melayani tamu? Tidak menyapa saat masuk, langsung pergi begitu saja? Tenan Lee, jika tidak puas, mau saya ganti yang lain. Hari ini, saya hanya mau dia. Tenan Lee adalah klien penting baru kami. Jika berani menghina dia, besok tidak usah datang kerja. Cepat, pergi. Waduh, silakan santai tuan-tuan. Saya akan ambilkan minuman. Lama tidak bertemu, Sukian Kian, apa? 3 juta dolar uang putus dari ibuku, udah habis dalam sekejap. Sekarang sampai kerja di sini, aku sangat mencintaimu. Tapi hanya untuk 3 juta, kau tinggalkan aku, Sukian Kian, beraninya kau. Sudah selesai Tenan Lee. Jika kau ada hajat yang harus mulai kerja, mau bernyanyi atau mau ngobrol. Aku ingin kau berlutut dan habiskan semuanya. Dan minum semuanya. Sucian Kian, kau benar-benar hina. Kau tak pernah minum alkohol, tapi sekarang demi uang, kau merendahkan diri sampai begini. Jadi apa Anda puas Tenan Lee? Kenapa dulu kau tinggalkan aku? Mengapa? Karena aku cinta uang, karena aku orang yang egois, serakah, dan sombong. Apakah jawaban itu memuaskan? Kau cinta uang, bukan? Kalau begitu, akan kuberikan uang, semuanya. Tapi kau harus mengambilnya sambil berlutut. Ada 3 juta dolar di kartu ini. Tinggalkan Jingzhou. Aku dan Jingzhou sungguh saling mencintai. Sejak Jingzhou terlibat denganmu, semua jadi berantakan. Sudah konsultasi ke Master Zhang, katanya, kalian tidak cocok. Kau akan membawa celaka bagi Jingzhou dan anak-anak. Itu hanya takhayul. Halo, Tante, Jingzhou kecelakaan dan sedang dilarikan ke rumah sakit. apa? Maaf, kami sudah berusaha maksimal, tapi saya tidak yakin kapan dia akan sadar, mungkin besok atau mungkin tidak pernah. Anakku, Jingzhou. Ini semua salahmu. Kau ingin dia mati? Itukah yang kau mau? Keluar. Jangan pernah temui Jingzhou lagi. Maafkan aku, ini semua kesalahanku. Ikut aku. Sedang apa kau lakukan? Kau mau uang kan? Aku punya banyak. Layanilah aku dengan baik, dan kuberi apapun yang kau mau. Lepaskan aku. Kau di sini jual diri. Apa yang kau peragakan sekarang? Di Jingzhou, aku tak serendah itu. Lepaskan aku. Jingzhou. Cheng Qian, kau rupanya sebagai sahabatmu sudah 5 tahun tak jumpa, tak pernah menghubungiku. Aku sangat khawatir. Kalian berdua, Oh iya, sekarang aku tunangan Jingzhou. Kami akan menikah 2 bulan lagi. Saat itu, kau harus datang ke pernikahan kami dan jadi bridesmaidku. Setuju? doakan kalian bahagia. Ibu, kenapa belum pulang? Aku takut. Jangan takut, Xiaoli. Ibu segera pulang. Sucian Kian, kau bahkan punya anak. Kau punya anak. Ya, ini anakku, Kau melahirkan anak, beraninya kau. Li Jingzhou, membahas punya anak dengan wanita lain. Di depan tunanganmu, kau keterlaluan. Jingzhou, jangan salahkan Cheng Qian. Kalau dia cinta pertamamu, kalian tak berhubungan 5 tahun, wajar saja dia mencari pria lain. Siapa ayah si bajingan itu? Zheng Jiani tunanganmu. Jingzhou, jika kau suka anak, kita bisa punya juga. Aku bahkan beli pakaian dalam baru, kau pasti suka. Sucian Kian, kotor sekali. Jingzhou, aku juga suka anak-anak. Bagaimana kalau aku menemanimu malam ini? Nanti sopir akan mengantarmu pulang. Jingzhou. Sucian Qian, dasar jalang, masih nempel ke Jingzhou setelah 5 tahun. Akan kubuat kau menyesal. Mama, Xiaoli, Mama, kenapa menangis? Apa karena pengobatan Xiaoli memakan banyak biaya? Tidak, Mama sangat pandai mencari uang. Lihat, semua ini hasil kerja Mama. Jadi, penyakitmu pasti sembuh. Baik, Anak itu agak mirip denganku, usianya sekitar 4 atau 5. Mungkinkah Kian-Kian sudah hamil anakku saat meninggalkanku? Paman Wang.
Hai, Xiaoli, ibumu tidak bisa menjemputmu hari ini. Hari ini ibumu tidak bisa menjemputmu karena sedang sibuk. Boleh paman teman yang menjemput. Kenapa? Tidak suka kalau paman yang menjemput. Suka teman-teman punya ayah. Aku tak pernah punya. Paman Wang, boleh ku panggil ayah? Tentu saja boleh. Ayah, Hei, ayah, ayah. hei. Ayo pergi. Ayah akan belikan dinosaurus besar. Ya, aku suka. Su Qianqian, kau benar cari pria sembarangan. Hari ini klien akan datang untuk penandatanganan. Kami sudah bekerja keras untuk proyek ini lama sekali, terutama Qianqian. Setelah kontrak ini ditandatangani, semua akan naik jabatan dan gaji. Masih memeriksa kontrak, sudah kamu periksa 80 kali. Hanya memastikan semuanya sempurna. Setelah kontrak ini ditandatangani, kamu akan dapat saham perusahaan. Terima kasih, Pak. Mereka datang, klien penting sudah sampai. Tuan Li, silahkan lewat sini. Yaitu, Tuan Li, ini kontrak kerja sama kita, silahkan diperiksa. Saya tidak akan menandatangani kontrak ini Tapi, Tuan Li, bukannya sudah sepakat sebelumnya? Mengapa? karena dia Tuan Li, Qianqian sudah 5 tahun di perusahaan. Semua tahu betul etos kerja dan kemampuannya, klien juga sangat menghargainya. Tuan Li, mungkin ada kesalahpahaman. salah paham. Perusahaan top di negeri ini ternyata mempekerjakan wanita penghibur sebagai eksekutif. Benar itu Qianqian, penampilan bisa menipu. Siapa sangka dia begitu liar, dibalik sikapnya yang sopan. Pak Li, Sudah ada solusi. Pak Li, apa yang Bapak katakan benar. Kita tak boleh ada noda di reputasi kita. Dia harus segera keluar. Apa yang ditunggu? Keluar sekarang. saya sudah bekerja di sini 5 tahun, Cici. Selalu dedikasi dan bertanggung jawab. 90% proyek diraih berkat usaha saya. Saya melakukannya hanya karena anak saya sakit dan saya butuh uang darurat. Bapak tidak bisa. Jangan diam saja. Keluar. Jangan membuat keributan. Tolong, saya sangat butuh pekerjaan ini. Ada masalah apa denganmu? Kenapa tiba-tiba bersujud? Pali, tolong beri saya kesempatan lagi. Saya sangat butuh pekerjaan ini. Sungguh, saya mohon, Pak. Saya benar-benar butuh ini. Jangan sentuh saya dengan tangan kotor. Baiklah, saya akan pergi. Baik, aku pergi. Tuan Li, kontrak ini? Sudah kubilang, kesepakatannya batal. Tuan Li? Kau hancurkan kerja sama kita, pergi sana. Ini cuma mainan. Kenapa semangat sekali? Ini hadiah pertama darimu untukku. Bodoh sekali. Su Qianqian, masih main drama kecilmu, masih menyimpan panda ini. Apa rencanamu? Mau merayuku lagi? Ini cuma sampah. Sampah tak berguna. Itu saja. Ini hadiah pertama darimu untukku. Kau puas sekarang? Su Qianqian, beraninya kau? Bahkan jika aku pernah berutang padamu, sudah kubayar lunas. Di hidup ini, kumohon lepaskan aku. Tuan Li, bisakah kita lanjutkan kontrak sesuai rencana? Mulai hari ini, perusahaanmu akan terhapus dari kota Jianghai. Tuan Li, kasihani kami, Tuan Li, Tuan Li. Bahkan jika aku pernah berutang padamu, sudah kubayar lunas. Di hidup ini, kumohon lepaskan aku. Tidak, Su Qianqian, aku takkan pernah melepasmu. Xiaoli, Apa Anda, Ibu Su Xiaoli, kondisinya tiba-tiba memburuk dan dalam keadaan kritis? apa? Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Bagaimana keadaannya? Kondisinya sangat tidak stabil dan bisa memburuk kapan saja. Dia sangat butuh transplantasi sumsum tulang. Dokter, saya mohon, tolong selamatkan anak saya. Silakan berdiri. Sumsum tulang Anda sudah diperiksa. Tidak cocok, kami akan cari di bank sumsum tulang, tapi peluangnya kecil. Lebih baik cari saudara sedarah untuknya.
Li Jingzhou. Li Jingzhou, keluar. Li Jingzhou, buka pintu. Li Jingzhou, buka pintu. Di mana Li Jingzhou? Saya harus bertemu dia. Li Jingzhou, Su Qian, kau benar-benar tak tahu malu. Sudah 5 tahun, masih mengejar Li Jingzhou. Tidakkah kau tahu kalian tidak ditakdirkan bersama? Sampai kapan kau menyiksanya? Saya tak ada waktu untuk omong kosongmu. minggir. Li Jingzhou, keluar. Saya harus... Mau merebut Li Jingzhou dariku? Mungkin di kehidupan selanjutnya? Tolong, izinkan saya bertemu Li Jingzhou. Anak saya sekarat. Dia sekarat. Su Qian, apa hubungannya anakmu dengan Jingzhou? Apa kau berharap dia akan datang ke pemakaman anakmu? Xiaoli adalah putra Li Jingzhou. Omong kosong apa lagi? Apa yang kau bicarakan? Jingzhou, dia mengaku anak itu adalah anakmu. Dusta yang tidak masuk akal. Jingzhou, aku minta maaf. Selama ini tak kusampaikan. Xiaoli adalah darah dagingmu. Kini Xiaoli... Su Qian, aku tahu membesarkan anak sendirian itu berat, tapi kau tak bisa sembarangan mencari ayah palsu untuknya. Su Qian, dusta pun ada batasnya. Jika ini dusta, biarlah kutukan terberat menimpaku. Mungkinkah anak di luar nikah itu benar anak Jingzhou? Jingzhou, aku tahu hamil. Setelah kita putus, ingin kubesarkan sendiri. Tapi Xiaoli kena leukemia. Butuh transplantasi sumsum tulang. Kata dokter, kerabat dekat lebih cocok. Kumohon, temani aku tes di rumah sakit. Aku memohon. Kalau memang butuh kerabat, kenapa tak cari pria lain itu? Kenapa mendatangiku? Pria lain apa? Li Jingzhou, apalagi yang harus kulakukan agar kau percaya? Lihat sendiri anakmu memanggil pria lain. Ayah, dengan mataku sendiri. Kau masih bersumpah. Ya anakku, Su Qian, kurang ajar benar pelihayanmu. Mustahil. Kaulah ayah kandung, Xiaoli. Kita bisa ke rumah sakit, kita tes DNA di rumah sakit. Kau mungkin tak percaya padaku, tapi kau tak bisa menyangkal fakta. Kau dulu memohon padaku untuk melepasmu. Sekarang kau tiba-tiba mengaku, aku ayah dari anakmu. Su Qian, kapan permainanmu ini akan berakhir? Ini semua salahku. Tapi Xiaoli sekarat sekarang, dia sekarat. Kau satu-satunya harapannya, aku memohon padamu. Untuk menyelamatkan Xiaoli, akan kulakukan apapun yang kau mau, meski harus mati di depan matamu. Apapun, aku ingin kau di sampingku. Di ranjang. Di tempat tidur. Li Jingzhou. Kau sudah punya tunangan. Lalu kenapa? Jingzhou, Diam. Baiklah, kalau bisa menyelamatkan Xiaoliku, aku setuju, tapi kau harus periksa ke rumah sakit dulu. Tunggu. Aku takkan ingkar janji. Maksudku sekarang juga. Apa? Di tempat tidur, sekarang juga. Li Jingzhou, Xiaoli adalah darah dagingmu sendiri. Bagaimana bisa kau begitu kejam dan tak berperasaan? Apa kau masih manusia? Kesabaranku ada batasnya. Jangan memaksaku. Li Jingzhou, bunuh saja aku, bunuh aku, lalu lakukan apa saja, asal kau mau selamatkan Xiaoli. Kau pikir aku akan biarkan kau mati semudah itu? Bunuh saja aku. Dokter, dia ayah Xiaoli. Sum-sum tulangnya seharusnya cocok. Tenang dulu, kita tes dulu. Su Qian, ku dengar anakmu memanggilnya ayah. Masa mungkin begitu? Qian, ini salah paham semua. Xiaoli bilang temannya punya ayah, tapi dia tidak. Jadi dia, Maaf, telah merepotkan. ini bukan salahmu. Salahkan ayah kandungnya yang tak bertanggung jawab. Apa katamu tadi? Aku bersikeras menjaga Xiaoli. Aku siap menanggung semuanya sendiri. Ini bukan salah dia. Sebaiknya kau pergi. Kau terus bilang ini anakku. Aku ingin tes DNA dan sumsum tulang dilakukan. Xiaoli memang anakmu. Dan aku yakin akan ini. Harusnya kau yakin. Ayo, ikut aku. Su Qian, berani-beraninya kau bohongi aku. Kau lebih berani dari yang kukira. Su Qian, beraninya kau menipuku. Kau lebih berani dari yang kukira. Apa maksudmu? Bajingan itu bukan anakku. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Sudah, apapun yang terjadi pada bajingan itu bukan urusanku. Dia bukan bajingan, dia anakmu. Pak Li, meski tes sumsum tulang tidak cocok, bukan berarti Xiaoli bukan anak kandungmu. Kita harus tunggu hasil DNA. maaf, ada kesalahan di laporan sebelumnya. Sumsum tulangmu cocok dengan pasien, transplantasi bisa dilanjutkan. Sudah kuduga. Akan kusiapkan operasinya segera. Saya akan segera mempersiapkan operasi. Sudah kukatakan, aku harus 100% yakin dia adalah anakku. Qian, Li, hasil tesnya sudah keluar. Bisakah kita lanjutkan transplantasi sumsum tulang sekarang? Su Qian, Aku sudah transfer $1 juta ke rekeningmu. Pastikan semuanya berjalan lancar. Su Qian, kau pikir bisa menggunakan anak kecil untuk merebut Jingzhou dariku? Jangan mimpi. Su Qian. Bagaimana mungkin? Qian,
Li, hasil laporan menunjukkan Xiaoli bukan anak kandungmu. Tidak mungkin, tidak. Itu mustahil. Xiaoli adalah anakmu. Dia anakmu. Dia... Aku sungguh minta maaf. Aku yakin tidak ada kesalahan dalam laporan ini. Tidak, ini tidak benar. Sudah. Kau kira aku mau mendonasi sumsum untuk anak haram itu? Mungkin di kehidupan lain. Bukan begitu, Li Jingzhou. Li Jingzhou, jangan pergi. Kau pergi, dia akan mati. Biarkan saja. Tidak, Li Jingzhou, dia kan nyawa yang tak bersalah. Tegas sekali kau. Lepaskan. Li Jingzhou, dia darah dagingmu sendiri. Tolong selamatkan dia. Lepaskan aku. Li Jingzhou, Berita buruk, kondisi pasien kritis. Khawatir, dia tak akan selamat sampai pagi. Li Jingzhou, tolong selamatkan Xiaoli. Li Jingzhou, aku mohon. Dia bukan anak haram. Dia anakmu. Dia benar-benar darah dagingmu. Tolong selamatkan dia. Sial, Su Qianqian. Aku pasti berutang padamu di kehidupan sebelumnya. Berbalik. Ibu jangan menangis. Aku tahu akhir hidupku sudah dekat, tapi aku tak takut. Kamu sangat pemberani, Xiaoli. Di kehidupan berikutnya, aku ingin ibu tetap jadi ibuku. Baik. Keluarga Su Xiaoli, Saya di sini. kami baru dapat pemberitahuan. Kami menemukan donor yang cocok untuk Su Xiaoli di bank sumsum tulang. Kami akan segera mempersiapkan operasinya. Terima kasih. Saya akan segera bersiap. Xiaoli, Wani, kabar baik. Kamu akan selamat. Xiaoli. Pak Li, apakah Anda yakin tidak mau memberitahu keluarga Su Xiaoli bahwa Andalah donor sumsum tulangnya? Tidak perlu. Baiklah. Jangan khawatir. Bagaimana hasilnya, dokter? Operasinya sukses. Bagus sekali. Terima kasih, dokter. Omong-omong, dokter, apakah Bapak tahu nama orang baik hati yang mendonasikan sumsum tulang untuk Xiaoli? Maaf, donor meminta kerahasiaan. Oh, begitu? Pasti ada alasan. Donor ingin tetap anonim. Mari hargai kebaikannya. Li Jingzhou, kenapa dia kembali? Mungkinkah dia donor anonim untuk Xiaoli? Tuan Li, Aku baik-baik saja. tapi Tuan Li, Diam. Ada apa, Li Jingzhou, merasakan akibat dari perbuatan salahmu? ayo pergi. Kian, jangan hiraukan dia. Sekarang si bajingan sudah aman, Su Qianqian. Bukankah saatnya kau tepati janjimu? Aku ingin kau di sampingku, di ranjang. Di saat krisis, aku sudah memohon padamu berkali-kali, tapi kau malah berpaling dingin. Sekarang, kau mau aku tepati janji? Ikut aku. Kau menjijikkan. Baiklah, hentikan perawatan si bocah itu. Li Jingzhou, ini rumah sakit. Kau pikir bisa semena-mena? Rumah sakit ini milik keluargaku. Ya, aku bisa berbuat semauku. Li Jingzhou, kamu benar-benar monster. Ya, benar. Kesabaranku terbatas. Kuberi waktu 3 detik untuk putuskan. Ya, Qian, jangan takut. Ada 3 rumah sakit besar di kota Shanghai. Kita bisa pindahkan Xiaoli. Rumah sakit kami yang terbaik di seluruh kota Shanghai. Su Xiaoli baru saja dioperasi dan kondisinya masih kritis. Ada kemungkinan besar dia perlu operasi lagi. Sangat tidak disarankan untuk pulangkan dia sekarang. Donor sumsum tulang juga setuju. Operasi hanya di rumah sakit kami. Apa? 1, 2. Tunggu. Kian, kita bisa ke luar negeri. Teknologi medis mereka lebih canggih dan lingkungannya lebih baik. Pasti Xiaoli dirawat baik di sana. Aku segera pesan tiketnya. Terima kasih, Hauxuan. Tapi aku tak bisa risiko nyawa Xiaoli. Tapi Udah putuskan? Ayo pergi. Tidak. Kau sudah bersama banyak pria. Apa maksudnya ini? Baiklah. Tidak asik kalau dipaksa. Apa yang kau rencanakan? Halo? Hentikan pengobatan Su Xiaoli. Jadi kau sekarang jadi penurut. Aku akan mandi. Perhatikan ini dan pelajari. Tuan Li,
Juk Anda baru saja dioperasi dan belum pulih total. Ingat, minum obat tepat waktu. Li Jingzhou, kau sudah gila. Untuk wanita yang pernah meninggalkanmu, seperti itu layak. Untuk siapa kau berpura-pura seperti ini? Keluar, Jangan usir aku, akan kujaga kau baik-baik. keluar, Tidak, mohon. pergi. Tolong buka pintunya, aku mohon. Li Jingzhou, kau sedang apa ini? Tolong, bukakan pintunya. Aku mohon. Halo, dokter. Bagaimana kondisi Xiaoli? Pasien sudah stabil, pengobatan berjalan lancar. Syukurlah. Li Jingzhou, terima kasih tidak menghentikan pengobatan Xiaoli. Terima kasih. Apa? Jingzhou mengajak Su Chenqian ke kamar hotel? Tapi dia sudah diusir olehnya. Sudah kuduga. Baik, kirimkan lokasinya. Oh, Su Chenqian, sepertinya posisimu di hati Jingzhou tidak begitu spesial. Hei, bukankah ini sahabatku, Su Chenqian? Lihat dirimu sekarang. Kau seperti anjing liar. Apa yang kau mau? Su Chenqian, dulu kau ratu sekolah kita. Lihat dirimu sekarang. Kau sangat memalukan. Melihatmu seperti ini membuat hatiku tenang. Kau memukulku. Kau yang melakukannya, kan? Su Chenqian, beraninya kau pukul aku? Kau yang meminta ini. Kau meremehkan tekad seorang ibu untuk melindungi anaknya. Apa engkau yang memalsukan hasil tes DNA antara Xiaoli dan Li Jingzhou? Kau punya bukti? Kalau tidak, akan kugugat karena fitnah. Kita bersama di panti asuhan. Aku setahun lebih tua. Selalu anggap kau adik. Selalu lindungi kau. Saat jadi tunangan Li Jingzhou, ku kirim doa bahagia. Kenapa? Kenapa terus mengincar kami? Kenapa ingin lihat kami terluka? Cukup. Tahukah engkau, karena pemalsuan DNA buatanmu, Li Jingzhou menolak donor sumsum tulang untuk Xiaoli tanpa kebaikan orang asing. Xiaoli sudah tiada. Ku bilang cukup. Su Chenqian, kau kira sudah berbuat baik? Menggelikan. Pernahkah kau lihat aku sebagai manusia selama ini? Apa maksudmu? Orang yang paling kubenci di dunia ini adalah kamu. Jeng Jeng, kau sudah gila? Iya, aku sudah gila. Ini semua karena kau. Setiap kali aku berdiri di sebelahmu, semua orang hanya melihatmu, padahal aku lebih berbakat, lebih cantik. Begitu juga dengan kepala panti asuhan, guru sekolah kita. Bahkan Jingzhou, kenapa aku selalu jadi bayangan, selalu jadi pemeran pendukung? Su Chenqian, katakan padaku, kenapa? Jadi kau mencintainya saat aku bersama Jingzhou. Ya, aku mencintainya, mengaguminya, ingin bersamanya, dan memilikinya. Sejak Jingzhou dekat denganmu, semua jadi berantakan. Su Chenqian, dengarkan, aku tunangan Jingzhou. Jika kau dekati dia lagi, kau jadi pelakor, perusak rumah tangga. Semua orang akan membencimu. Aku takkan ragu menyebarkan kabar ini sampai ke sekolah anakmu. Akan kupermalukan. Siapa ibumu? Sebenarnya, biarkan anakmu menderita karena dosamu. Jika kau sentuh anakku, aku habisi nyawamu. Oh, jika kau berani menyentuh anakku, aku akan cabut nyawamu. Su Chenqian, aku pasti akan singkirkan si bocah nakal itu. Aku peringatkan kau, jauh-jauh dari Xiaoliku. Berhenti. Su Chenqian, kau berani sekali, berani menyentuh tunanganku. Jingzhou, aku hanya ingin bicara dengan Qian. Tiba-tiba dia menyerangku. Entah kenapa, dia malah menyerangku seperti ini. Kau tahu apa yang dikatakan tadi? Cukup, kau sudah terlalu sering membohongiku. Aku takkan percaya lagi sepatah katamu. Minta maaf pada Jiani. Pria buta seperti kau yang tak berperasaan, tak layak menjadi ayah Xiaoli. Baiklah, aku yang salah. Aku minta maaf pada tunangan Teneli. Ku dengar kalian akan segera menikah. Kutukar kalian bahagia selamanya. Tak perlu kau khawatir. Awasi saja perempuanmu di rumah. Kalau dia selingkuh dengan pria lain, jangan salahkan orang lain karena menggoda. Ingat janji yang belum kau tepati, dan pulanglah untuk belajar darinya. Janji apa? Belajar apa? Kau hina. Hutangmu padaku takkan bisa kau lunasi seumur hidup. Jangan harap kau bisa lepas dariku. Jangan ganggu dia. Jingzhou. Jiani, Kepalaku pusing. Mungkin tadi Qian tak sengaja menghantamku. Jingzhou, kalau sibuk, kau bisa pergi. Aku akan minta supir menjemput. tak usah, aku yang antar pulang.
Chengqian, kenapa kau di sini? Aku tadi pusing sedikit, jadi Jingzhou menjemputku. Jingzhou, kau bisa turunkan aku sekarang. Tak perlu, kau kan tunanganku. Aku cuma balik ambil ponsel. Maaf, mengganggu momen mesramu. Aku pergi dulu. Lanjutkan saja. Jingzhou, Suruh sopir mengantarmu pulang. Jingzhou. Sialan kau Su Chengqian, akan kupastikan kau membayarnya. Kenapa kau di sini? Jingzhou, biarkan aku jadi milikmu malam ini. Biarkan aku milikmu malam ini. Jingzhou, kita sudah bersama selama 5 tahun. Malam ini, biarkan aku menjadi milikmu. Pergi, Jingzhou, keluar. apa yang Su Chengqian punya yang tidak kumiliki? Bertahun-tahun kau masih memikirkannya? Jingzhou, kau hanya boleh menjadi milikku. Halo, Tuan Zhang. Nona Zheng, sudah 5 tahun, semoga keadaanmu baik-baik saja. Tuan Zhang, semoga Anda juga dalam keadaan baik. Masalah ketidakcocokan astrologi antara Li Jingzhou dan Su Chengqian 5 tahun lalu sudah berlalu. Aku percaya Anda akan menyimpan rahasia itu. Nona Zheng, ada prinsip dan aturan dalam pekerjaan kami. Tenang saja tentang hal itu. Tapi, bolehkah saya tahu alasan Anda mencari saya kali ini? Aku butuh bantuanmu untuk dua hal. Pertama, temui Ibu Li Jingzhou dan katakan padanya bahwa wanita yang membawa sial bagi Li Jingzhou 5 tahun lalu telah kembali. Kedua, beritahu cara satu-satunya mematahkan kutukan adalah menemukan wanita yang cocok secara astrologi dengan Li Jingzhou. Ini akan jamin kemakmuran keluarga Li. Dan aku adalah wanita itu. Bisa diatur, tapi Aku sudah transfer $5 juta ke rekeningmu. Setelah tugas selesai, akan ada tambahan 5 juta lagi. wah begini Abel, sebenarnya Apa? Masih kurang bagimu? Aku tambah 5 juta lagi. Nona Zheng, kau memang murah hati, tapi santai menurutku karena kau bisa tawarkan segini, kurasa Li Jingzhou dan ibunya bisa tawar lebih. Bagaimana jika mereka ajak aku bekerja sama? Menurutmu harus bagaimana? Apa maksudmu? Jangan marah, Nona Zheng. Sejak pertemuan kita 5 tahun lalu, aku selalu tertarik padamu. Kurang ajar, kau telah nodai semua yang sejalan. Nona Zheng, sebagai wanita, kau juga bukan malaikat. Jika Li Jingzhou tahu, kaulah dalang rencana usir Su Chengqian dan kaulah yang atur kecelakaan itu, menurutmu apa akibatnya? Apa kau mengancamku? Aku hanya merasa mungkin menguntungkan kita untuk tingkatkan kerjasama. Ini Ibu Li Jingzhou tak berubah sejak 5 tahun lalu. Rutinitasnya hanya makan, belanja, perawatan wajah, dan bersantai. Tapi belakangan ini, dia sering sakit gigi, hingga kerap ke rumah sakit. Masih secantik dulu meski sudah bertahun-tahun. Ini kakek Li Jingzhou, pemimpin keluarga Li. Kini usianya sudah uzur dan tak lagi mengurus perusahaan Li. Kini dikelola Li Jingzhou, dibantu pamannya, Li Hai, sebagai tangan kanannya yang juga wakil pemimpin. Lalu ayah Li Jingzhou Sudah meninggal, wafat saat Li Jingzhou baru 18 tahun. Ayah Li Jingzhou adalah pewaris utama perusahaan Li saat itu, sedangkan paman Li Hai sebagai pewaris cadangan. Tapi, sang patriark melewati Li Hai dan menyerahkan warisan langsung ke Li Jingzhou. menarik. Selanjutnya terserah pada Anda. Ada rencana konkret? Saya punya caranya sendiri. Bisa lebih spesifik? Sakit gigi ini bikin mati rasa. Bukankah itu Su Chengqian? Dia sedang apa di sini? Bagaimana pendapatmu, Master Zhang? Tidak baik, sangat buruk. Ada masalah apa, Master Zhang? Apa itu? Cepat katakan, jangan nakut-nakuti. Bagian astrologi wanita ini terlalu dominan dan bertabrakan dengan rumah ketujuh Tuan Li. Gabungan mereka bagai air bertemu api. Jika dipaksakan tetap bersama, bisa mendatangkan malapetaka. Apa? Sudah kuduga. Pantas saja. Keluarga Li selalu sial. Ini semua karena pembawa sial ini.
Sialnya ketemu pembawa sial saat cuma mau obati sakit gigi. Sial sekali. Tante, 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 kau baik-baik saja? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Sial sekali, aku hampir mati ketakutan. Tante, Anda sudah sadar. Ini, minumlah air. Jangan dekati aku, keluar. Tante, saya bawa Anda ke rumah sakit setelah Anda pingsan. Jadi maksudmu, kau penyelamatku? Kalau bukan karena menabrakmu, apa aku akan sial begini? Keterlaluan. Sekarang kau coba merayuku pakai sup ayam, brengsek. Selama aku hidup, kau takkan pernah masuk keluar gali. Sup ayam ini untuk Shaoli. Dia baru sembuh. Rebus 3 jam non-stop. Tante, Anda keterlaluan. Amplop sampahmu dan pergi. Kau tak tahu terima kasih dan menggigit tangan yang memberimu makan. Apa? Maksudmu kau orang baik? Kalau kau orang baik, berarti semua penjahat di dunia sudah mati. Baiklah, kalau begitu, bayar semua biaya pengobatan yang sudah kutanggung untukmu dan harga sup ayam ini, ganti semua, aku langsung pergi. Apa? Berani-beraninya minta biaya pengobatan? Totalnya, tiketmu, lap-lap, 52 keko, $8. Aku bahkan belum minta ganti rugi atas tekanan emosiku. Kau berani minta uang dariku? Beraninya kau, aku akan menghajarmu dulu sebelum bayar biaya pengobatan. Mama, dokter. Nak, kau akhirnya datang. Kukira tak bisa bertemu untuk terakhir kalinya. Mama, apa yang kau bicarakan? Tenanglah, dokter akan segera datang. Itu si wanita jahat. Dia sengaja mendorongku. Dia nyaris membunuhku. Bukan aku, dia terjatuh sendiri. Apa yang terjadi di sini? Ayo, Nyonya. Mama, pelan-pelan. Hati-hati jalannya. Suciangkian, Apa yang kau lakukan? Aku tidak mendorongnya. Dia terpleset dan jatuh sendiri. kalau bukan kau yang mendorong, lalu sup ayam siapa yang tumpah ini? Apa dia sengaja menumpahkan, lalu terpleset? Ya, aku bawa sup ayam, tapi dia... Sudah, cukup. Li Jingzhou, kamu... Suciangkian, kamu benar-benar mengecewakanku. Jadi, pada akhirnya, kamu tetap tidak percaya padaku? Mempercayaimu, bagaimana mungkin? Itu ibuku. Lalu bagaimana dengan Zheng Jiani saat kamu bersamanya? Apa kau percaya padaku? Entah Zheng Jiani atau ibumu, kau tak pernah percaya padaku. Kalau memang begitu, baiklah. Suciangkian, apa maksudmu? Jika kau yakin sekali bahwa aku berbohong, mari kita selesaikan di pengadilan. Jika aku bersalah, aku akan ganti rugi dan minta maaf tanpa ragu. Jika tidak, aku ingin kau melakukan hal yang sama. Selain itu, aku yang bayar biaya pengobatannya. Tolong kembalikan uangnya. Totalnya $38. Baik, aku akan membayar. Li Jingzhou, beraninya kau mempermalukanku seperti ini? Li Jingzhou, berani-beraninya kau mempermalukanku begini berdasarkan apa? Di klub malam itu, kau kan klienku. Waktu itu kuabaikan penghinaanmu. Tapi ini rumah sakit. Ibumu pingsan di jalan. Ku bawa ke sini. Aku yang bayar biayanya. Ini balasanmu. Berani sekali kau. Ciangkian, Li Jingzhou, aku tak peduli lagi dengan kepercayaanmu. apa sebenarnya yang terjadi dengan Nyonya di rumah sakit tadi? Beliau periksa gigi hari ini, hampir tertimpa benda, jatuh dari atas, lalu pingsan kaget. Nona Su yang mengantar ke RS. Ibu, Mana si pemburu harta Suciangkian? Dia selalu bawa sial. Kalau muncul, ibu, bukankah Suciangkian yang mengantar ibu ke RS setelah pingsan? aku sedang tak sadar. Mana mungkin tahu? Mungkin orang lain yang mengantarku, lalu dia mengaku aku. Dia cuma ambil kesempatan. Lagi pula, kalau tak ketemu dia, mana mungkin hampir tertimpa benda jatuh dari atas. Ibu, sekarang ibu mulai ngaco. Apa ibu benar-benar yakin Suciangkian yang lempar pot? Tapi dia, Memangnya kenapa? Bagaimana dengannya? Jingzhou tak pernah percaya ramalan. Katanya itu cuma tahayul. Kalau dia tahu, aku menggunakan cara ini untuk mengusir Suciangkian yang menjengkelkan itu. Melihat sifatnya, dia malah bisa berusaha mendapatkannya kembali. Tidak, aku tak bisa biarkan Jingzhou tahu. Ibu, Tapi dia meninggalkanmu hanya demi beberapa juta dolar waktu itu. Bagaimana orang pencari harta seperti itu bisa baik untukmu? ibu, apa ibu? Yang sengaja menjatuhkan kotak makan Suciangkian, tak sengaja menginjak kuah yang tumpah, lalu pura-pura jatuh. Jingzhou, kenapa kau seperti ini? Mengapa kau bela orang luar? Kau anak durhaka. Ayahmu meninggal sejak kau kecil dan ibu membesarkanmu dengan susah payah. Berani-beraninya kau pilih orang luar daripada ibu. Ibu? Ibu, ada urusan yang harus kuselesaikan. Aku pergi dulu. Lucu juga.
Tuan Li, Serahkan ini ke Su Qianqian, ini lakukan saja. Apa yang terjadi? Dia menolak menerimanya. dia minta aku menyetor 3,82 ke tiap kacupa ke rekening anaknya lalu mengembalikannya padamu. Kau boleh pergi. Qianqian, kau masih belum bisa memaafkanku. Jani, kau tidak tahu betapa dekatnya aku, hampir tertimpa benda jatuh itu. Menyeramkan sekali. Tante, orang baik selalu dilindungi. Semua yang terjadi padamu pasti akan baik-baik saja. Lihat, kamu baik-baik saja, kan? Ah, tahukah kamu siapa yang kulihat di dekat situ hari itu? Siapa? Su Qianqian sialan itu. Coba bayangkan kebetulan ini, setiap ketemu dia, pasti ada masalah. Pasti terjadi hal buruk. Siapa bilang tak ada hubungan? Itu cuma bohong diri sendiri. Tante, jangan dipikir berlebihan. Mungkin hanya kebetulan biasa. Gianni, kamu terlalu polos. Berapa banyak kebetulan yang mungkin terjadi di dunia? Takdir Su Qianqian terlalu kuat, tak hanya bertabrakan dengan Jingzhou, tapi juga denganku. Makanya aku sial terus. Tapi, sudahlah, pulang saja yuk. Gianni, aku sangat menyukaimu. Mati. Ya ampun, kesayanganku. Apa yang terjadi di sini? Tadinya baik-baik saja. Saat aku pergi, bagaimana bisa mati? Astaga sayangku. Ada apa? Tadinya baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba mati? Bagaimana caramu merawatnya di rumah? Bagaimana ini bisa terjadi? Maaf, Nyonya. Pergi kok. Tante, jangan terlalu sedih. Kematiannya mungkin hanya kecelakaan. Kecelakaan. Hanya saja waktunya terlalu kebetulan. Ini pasti Su Qianqian. Su Qianqian yang jahat, benar. Sejak bertemu dia, keluarga Li kami sial terus-menerus. Bencana bertubi-tubi. Benar sekali, pasti dia. Aku akan menghadapinya. Akan kubalas dendam. Dia akan membayarnya. Tante, harap tenang. Mungkin ini cuma kebetulan. Jangan sembarangan menuduh orang. Guru, Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa bisa? saya tidak tahu. Saat saya tiba, guru sudah terbaring. Seperti ini. Apa yang terjadi? Apakah Tuan Zhang merencanakan sesuatu ke keluarga Li? Kakek. Kakek. Sebenarnya apa yang terjadi? Kakekmu selalu rajin minum obat. Bagaimana bisa tiba-tiba stroke? Ya ampun. Bapak, kenapa tiba-tiba kena stroke? Kenapa? Iya juga. Kalau orang tua itu meninggal, warisan keluarga Li pasti jatuh ke tanganku. Beliau masih berjuang antara hidup dan mati. Kau malah bicara warisan. Apa kau sudah kehilangan peri kemanusiaan? Dengar baik-baik, orang tua itu selalu mengabaikan aku. Anak keduanya sendiri, dia mempercayakan korporasi Li ke cucunya, bukan ke aku. Masih pantas disebut manusia? Kakek masih hidup. Ini gara-gara Su Qianqian, pasti sialan itu. Su Qianqian, dialah penyebab kakek kena stroke. Sudah, stroke ke kakekmu, bukan ulah pamanmu. Jangan sembarangan tuduh. Ibu, Kau ini pamannya, jangan turun ke level anak muda. Lagi pula, jangan kau renggangkan hubungan kalian berdua. Berdamai dengannya, dia berani melawan aku. Pamannya sendiri di depan umum. Masa harus berdamai? dokter, bagaimana kondisi kakek? Mengingat usianya yang lanjut dan riwayat penyakitnya setelah stroke ini, sepertinya Sepertinya bagaimana? aku khawatir dia mungkin menderita status vegetatif yang menetap. Ya ampun, ayahku tercinta, katakan padaku, bagaimana ini bisa terjadi padamu? Mengapa? Diam. Hentikan, Jingzhou. Lepaskan. Singkirkan tangan kotormu dariku. Sepengetahuanku, sang patriark tidak meninggalkan wasiat apapun. Apa yang kau inginkan? Yang menjadi hakku akan kurebut kembali. Kau pikir kau mampu mengelola perusahaan Li? Apa yang baru kau katakan? Tahukah kau mengapa kakek tak pernah mempercayakan perusahaan Li padamu? Karena kau tidak kompeten. Kau? Baiklah, dasar anak kecil. Tunggu saja, akan kulihat berapa lama kau bisa tetap sombong. Ayo pergi. Lihai, jangan marah. Jingzhou, kau salah paham pada pamanmu. Apa yang terjadi pada kakekmu bukan ulahnya, melainkan Melainkan apa? bukan perbuatannya, melainkan Melainkan apa? lupakan saja. Jingzhou tidak percaya ramalan. Dibicarakan pun tak ada gunanya. Malah bisa-bisa dia semakin memihak si jalang itu. Maksudku, mengingat usia kakekmu, tiba-tiba kena stroke bukan hal mustahil. Mustahil. Bicaralah. Ada kabar buruk, Tuan Li.
Perusahaan Li dalam bahaya. Pemegang saham lama sedang membuat keributan dan menuntut pamanmu untuk mengambil alih perusahaan. Apa? Ibu, tetap di sini. Jika ada apa-apa hubungi aku. Jangan khawatir, Jingzhou. Dengan aku di sini, kakek dan ibumu akan kujaga baik-baik. Ini benar-benar takdir yang membelasku. Kakek terkena stroke saat ini, membuktikan kalau Su Qianqian memiliki nasib terlalu kuat yang akan membawa celaka untuk suaminya. Su Qianqian, mari kita lihat bagaimana kau bisa lawan aku sekarang. Semua karena perempuan itu, Su Qianqian. Hari ini adalah ulang tahun Xiaoli. Xiaoli pasien paling berani dan paling tak takut sakit di rumah sakit kami. Kita semua harus belajar darinya. Hebat Xiaoli. Luar biasa, Xiaoli. Selamat ulang tahun, Xiaoli. Mama, aku senang sekali hari ini. Su Qianqian, hari ini aku bersumpah akan mengakhirimu. Xiaoli, kau kebanggaan dan sukacita ibu. Selamat ulang tahun sayang. Mari kita semua nyanyikan selamat ulang tahun untuk Xiaoli. Siap? 3, 2, 1. Selamat ulang tahun. Bagus, luar biasa. Xiaoli, ucapkan permohonan. Su Qianqian, kau pembawa sial. Berani-beraninya merayakan di sini. Kau telah mendatangkan malapetaka ke keluarga kami. Aku akan kuhancurkan kebahagiaanmu. Kuhancurkan ulang tahunmu. Kuhancurkan kebahagiaanmu. Apa yang kau lakukan? Wanita terkutuk. Kau tahu putraku sudah bertunangan. Masih saja merayunya, membuat kekacauan dan bencana di keluarga Li kami. Kau tak lain perusak rumah tangga. Bu, apa itu perusak rumah tangga? Perusak rumah tangga adalah pencabul tak tahu malu, yang menikmati merusak kebahagiaan orang lain, membangun kesenangan mereka di atas penderitaan orang lain. Persis seperti ibumu. Aku tidak mau ibuku jadi perusak rumah tangga. Jangan asal bicara. Kurang ajar. Anak haram sudah besar begini, masih juga mengincar Jingzhou. Kau memang tak tahu malu. Jangan pukul ibuku. Xiaoli. Xiaoli. Aku bersumpah, jika sesuatu terjadi pada Xiaoliku, kalian semua akan kubuat menyesal. Chen Qian, kenapa kau bicara begitu ke tante? Bagaimanapun juga, dia tetap ibu kandung Jingzhou. Lagi pula, tante juga kehilangan kelinci peliharaannya hari ini. Dia sedang berduka. Benar. Kelinciku mati. Karena ulahmu. Tapi jika anakmu mati, itu adil. Mata ganti mata. Sedangkan aku cukup berbesar hati untuk tak berdebat lagi. Apa? Berani kau bandingkan anakku dengan binatang peliharaan? Cih, mana bisa bajingan itu disamakan dengan bayiku. Aku merawat kelinci sejak kecil, sedangkan anakmu ini tak tahu siapa ayahnya. Dengarkan baik-baik. Bahkan jika kau tukar nyawa anakmu dengan kelinciku, tetap tak akan sebanding. Diam. Ini keterlaluan. Kau berani mukul orang tua. Su Qianqian, berani kau sentuh tante? Biarpun tak suka ucapannya, dia tetap ibu Jingzhou. Dia yang hina anakku dulu, Su Qianqian. Kau benar-benar ingin membunuhku. Kau mengincar nyawaku. Apa yang kau lakukan? Jingzhou. Ibu, Dia berusaha membunuhku. Selamatkan aku. Tolong selamatkan aku. Jingzhou, bibi mungkin bicaranya agak keras, tapi Su Qianqian seharusnya tidak balas fisik. Syukur kau datang. Siapa tahu apa yang bisa terjadi. Bu, Su Qianqian, kau sudah gila. Gila? Aku sudah gila. Semua karena dia memukul anakku sampai harus masuk IGD lagi. Bukan alasan untuk menyerangnya. Tapi, Dia ibuku. siapapun yang lukai anakku akan kubuat menderita. Demi anak haram kamu kena nut. Kau perlakukan ibuku begini. Su Qianqian, kau anggap aku apa? Dia bukan anak haram. Baik, akan kuberitahu pendapatku. Kau tak berarti bagiku. Jingzhou, berdoa saja. Xiaoli tidak kenapa-kenapa. Kalau terjadi sesuatu, nyawamu yang jadi taruhan. Jingzhou, lihat dia masih membela diri. Dia jelas ingin aku mati. Jingzhou. Mam, apa sebenarnya yang kau katakan ke Su Qianqian? Aku tidak berkata hal buruk. Jingzhou, ibumu hanya bertanya padanya, kok tiba-tiba punya anak? Lalu Su Qianqian lebay, menganggap tante mempertanyakan moralnya. Ah, iya betul, benar. Persis begitu. Diam kau. Akan kuselidiki sampai tuntas. Mam, sudah kuingatkan, jangan ganggu Su Qianqian. Kalau terulang lagi, aku tak tentu membelamu. Sepertinya Jingzhou sudah dirasuki si pembawa sial itu. Aku harus bagaimana sekarang? Tante,
Mungkin kita perlu konsultasi ke Master Zhang lagi. Cari tahu ada solusi apa tidak. Iya. Kenapa tak terpikir dari tadi? Xiaoli, jangan nakutin Mama. Xiaoli. 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 Xiaoli, kau sudah bangun? Mama sangat khawatir, Xiaoli. Nah, Mama, saat Xiaoli besar nanti, takkan ku biarkan siapapun ganggu Mama. Baik. Semuanya, sang kepala keluarga tidak meninggalkan wasiat karena dia kini dalam kondisi koma. Sudah jelas aku penerus sahnya. Jika kalian membantuku mengambil alih, aku janji. Setelah ini selesai, masing-masing akan dapat tambahan 5% saham korporasi Li di luar kepemilikan saat ini. Saham korporasi Li kami setuju. Kau anak sang kepala keluarga, pantasnya kau mewarisi korporasi Li. Apa nilai Li Jingzhou? Dia sudah berkuasa 8 tahun. Benar, tak lazim mengabaikan anak dan langsung wariskan ke cucu. Li Jingzhou, lihat saja bagaimana kau lawan aku. Korporasi Li pasti jadi milikku. Hahaha. Li Jingzhou, aku pamamu. Berani-beraninya kau menendangku. Setiap negara punya hukum, setiap keluarga punya aturan. Di perusahaan ini, kau harus patuh pada kebijakan perusahaan. Aku adalah CEO korporasi Li. Sementara kau cuma karyawan, duduk di posisi yang bukan hakmu. Hanya akan membuat jatuh lebih parah. Kau... Tunggu saja. Suatu hari nanti, kau akan merengek-rengek memohon padaku. Pengacara Chen. Apa keluarga patriark menandatangani perjanjian transfer warisan terpisah khusus untukmu? Hah? Tidak mungkin. Li Jingzhou, berhentilah main licik. Aku sudah selidiki semuanya di kota Shanghai. Dia tak pernah menandatangani perjanjian transfer apapun. Oh benar, dia tidak. Tapi, dia menandatangani ini denganku. Berdasarkan perjanjian ini, semua keuntungan yang kuperoleh untuk Li Corporation selama 8 tahun terakhir menjadi hakku. Ini tertulis jelas di sini. Saat aku mengambil alih Li Corporation, nilai pasarnya hanya 20 miliar dolar, ini telah melebihi 200 miliar. Jika kalian ingin membuat keributan, silakan. Aku akan mendirikan Li Corporation baru. Tanpa kalian semua, untuk kalian yang lain, nikmatilah bekerja di bawah pria tak berguna ini. Bagaimana mungkin? Tak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Ini mustahil. Jadi, kita akan kehilangan 90% aset kita. Yang lebih penting, ikut Lihai tidak ada masa depannya. Masa depan, kita beruntung jika dia tidak menghancurkan Li Corporation. Pak Li, mohon kasihanilah kami. Kami berjanji setia pada Bapak. Akan ada perubahan staf. Tidak ada keberatan kan? Tidak sama sekali. Sebagai CEO Li Corporation, saya secara resmi memindahkan Lihai. Paman, mengingat usia Anda dan tidak punya anak, saya tidak tega melihat Anda terbebani. Saya akan carikan pekerjaan lebih mudah. Bagaimana dengan menjaga pintu masuk gedung Li Corporation? Berani-beraninya, seseorang kenakan seragam baru ke paman dan antar ke posnya. Lepaskan aku. Aku ahli waris sah Li Corporation. Aku putra asli patriark Li Jingzhou. Aku akan membalasmu. Lepaskan. Tuan Li, selamat datang. Panggil Su Qianqian. Su Qianqian, Dia tidak di sini. Dia mengambil cuti beberapa hari. cuti? Tuan Li, biar saya menelepon dulu. Kenapa dia mengambil cuti? Saya tidak terlalu yakin. Lupakan saja. Tidur nyenyak, sayangku. Siapa yang datang sepagi ini? Mungkinkah Hao Xuan? Siapa itu? Apakah Hao Xuan? Apa kau sangat menyukai pria itu? Selalu membicarakan dia. Li Jingzhou? Kana Li, sudah malam. Ada keperluan apa? Apa? Apa kamu kecewa? Ternyata bukan dia. Tan Li. Aku benar-benar tak punya tenaga atau mood untuk berurusan denganmu saat ini. Jika tidak ada hal penting, mohon segera pergi.
Apa kau sudah gila, Li Jingzhou? Ya, memang. Kau yang memicu semua ini. Aku ingin kamu sekarang. Jangan lupa, kau berutang janji padaku. Sebenarnya kau mau apa? Kenapa kau pikir bisa seenaknya menghina dan menggangguku? Utang apa yang ku bawa? Mengapa tak mau melepaskanku? Entah itu kau atau tunanganmu. Seluruh keluargamu menyiksa anakku dan aku. Mengapa? Aku mohon padamu, tolong biarkan kami pergi. Jauhilah kami. Tinggalkan kami saja. Mengapa minta dilepaskan dariku, Su Qian? Kau harus sadar bahwa aku ingin kau merengek, minta maaf padaku, dan memberiku kesempatan menerimamu. Mau kulepaskan begitu saja? Mustahil. Sudah kukatakan, seumur hidup takkan kulepaskan kau. Kau sudah bertunangan. Mengapa tak bisa kau tinggalkan aku? Sejak kau tinggalkan aku 5 tahun lalu, seharusnya kau tahu akhirnya akan begini. Bukankah kau sudah cukup menyiksaku selama ini? Aku sudah lunasi semua hutangku padamu. Rupanya anak harammu sudah sembuh. Akhirnya kau bicara juga. Stanley, aku ulangi sekali lagi. Ini rumahku. Silakan pergi. Rumahmu. Benarkah? Apakah semuanya sudah siap? Semua siap, Stanley. Dia sudah ada di bawah. Li Jingzhou, apa rencanamu? Rencanaku? Kau akan segera tahu. Pemilik kos, mengapa Anda di sini? Stanley, Anda ingin bertemu saya? Kau menyewakan tempat ini padanya. Ya, ini milik saya. Sudah 5 tahun saya menyewakannya pada Nona Su. Mulai sekarang, jangan disewakan lagi padanya. Li Jingzhou, apa yang ingin kau lakukan? Stanley, Saya cuma menyewakan ini untuk mencari nafkah. Seluruh keluarga saya bergantung. Aku akan beli apartemen ini darimu dengan harga 10 kali lipat. Baik, aku akan menjualnya. Tapi dengan satu syarat, Syarat apa? Aku setuju apapun. aku beli rumah ini sekarang juga. Li Jingzhou, jangan lakukan ini. Sejak kapan kau berhak ikut campur keputusan Mr. Lee? Tuan Lee, tidak masalah. Sekarang sudah terjual. Tuan pemilik, ini tidak boleh dijual. Kita punya kontrak. Kontrak? Aku bayar denda saja. Siapkan barang-barang dan pergi dari sini. Mauku menginap di mana jam segini? Shaoli juga masih tertidur? Beriku waktu beberapa hari lagi. Setelah dapat tempat baru, aku langsung pindah. Pindah. Tidak ada negosiasi. Cepat pergi dari sini. Rumahnya sudah kubeli untuk Tuan Lee dengan harga 10 kali lipat pasaran. Bisakah kau tandingi jumlah itu? Kumohon. 1 malam saja. Biarkan aku menginap semalam lagi. Janji, pagi-pagi aku langsung pergi. Kau tuli menghalangi rezeki orang. Sama saja membunuh orang tuanya. Cepatlah pergi. Aku mohon, sekali ini saja. Kau gila? Bawa barang rongsokanmu dan enyah dari sini. Tuan Lee, rumah ini sekarang milik Anda. Uangnya akan ditransfer ke rekening Anda, sekarang pergilah. Ini rumah ini milikku. Kalian bisa berlutut dan merengek padaku. Minta maaf kepadaku. Dan mengemis untuk menginap semalam. Li Jingzhou, apa kau harus melakukan ini? Atau, bergantung pada performamu di ranjang, aku mungkin akan kembalikan rumah ini padamu sebagai imbalan jasamu. Jangan mimpi. Lebih baik aku hidup di jalan daripada merengek ke orang hina sepertimu. Halo, aku baru diusir pemilik kos. Bisa jemput aku? Siapa yang kau telepon sekarang? Urusanmu apa? Pacar barumu lagi? Su Qian, kau benar-benar tak tahu malu. Bukannya kau sudah tahu? Semua tentang ini saat aku tinggalkanmu demi uang 5 tahun lalu. Kamu benar-benar menjijikkan. Ya, semua tak ada artinya. Dibanding nyawa Shaoli, kini kondisi Shaoli sudah stabil. Kalau kau pikir aku akan biarkan kau hina aku lagi, mimpilah. Orang mulia sepertimu seharusnya jauh dariku. Jangan sampai tanganmu terkotori. Mem. Masih berani melawan? Kalau begitu bawa anak harammu. Pergi dari sini. Bicaralah. Pak Lee, kami sudah konfirmasi Nyonya membuat kehebohan di kamar anak Nona Su hingga kondisinya kambuh lagi. Dia bahkan bilang akan ambil nyawa Shaoli sebagai ganti kelinci peliharaannya yang mati. Apa? Qian, Paman Wang, hai, Shaoli. Ada apa? Apa dia mengganggumu lagi? Ceritanya panjang. Sudah larut. Aku antar kalian pulang untuk istirahat. Paman Wang, kau baik sekali. Aku ingin kau jadi ayahku. Tentu, aku juga ingin jadi ayah Shaoli. Betapa mengharukan adegan keluarga ini mencari pria lain di hadapanku. Kau pikir aku sudah mati? Bukankah kau yang minta aku pergi?
Lagi pula, hubungan apa yang kita punya sekarang? Kenapa aku tak boleh cari orang lain? Qian Qian, jangan buang waktu dengan dia. Ayo pergi. Beraninya kau? Jangan ganggu mamaku, kamu jahat. Xiaoli, Mama, Tidak apa, jangan nangis Xiaoli. Li Jingzhou, jaga kau pada anak. Kau bukan manusia. Aku bukan manusia? Su Qian, tahukah engkau siapa pendonor sumsumnya? Qian Qian, jangan buang waktu dengan orang seperti dia. Jangan-jangan ini ulahmu lagi. Li Jingzhou, kau sudah keterlaluan. Kau pikir aku percaya kebohonganmu? Dengar baik-baik. Sebatang kata pun tak akan kupercaya Darimu. Dulu, aku merendahkan diri, mengubur harga diri, sampai rela sujud padamu di depan umum. Aku bahkan mau jadi mainanmu. Tapi bagaimana balasanmu? Kau tinggalkan aku dengan kejam. Kau anggap remeh nyawa anakku. Ibumu bahkan bilang, nyawa anakku tak seharga peliharaannya. Jadi sekarang kau bilang padaku, kau jadi penolong baik hati yang mendonor sumsum tulang ke Xiaoli. Kira aku anak 3 tahun? Li Jingzhou, kau tak pantas. Dulu kau tak mau dengar penjelasan. Qian Qian, sekarang ini balasannya Qian Qian, jangan buang waktu dengan dia. apa? Kau mau kembali untuk kencan romantis bersamanya? Kalau sudah terang-terangan begini, justru lebih baik. Tak perlu lagi pura-pura jadi orang baik. Apa maksudmu? Aku akan bangkrutkan perusahaan kecil Wang Haoxuan. Masalahmu dengan aku, jangan libatkan Haoxuan. Haoxuan. Kedekatan kalian, Apa? Jangan takut. kau dan anakmu, sudah cap aku penjahat. Kalau tidak bertindak jahat, bukannya mengecewakan kalian, Kau, apa syaratnya? Untuk kau lepaskan Haoxuan? ikut aku. Qian Qian, jangan dengarkan dia. Percayalah, perusahaanku baik-baik saja. Sudah putuskan? Kau tahu aku jaga janji. Haoxuan satu-satunya temanku di Jianghai. Sudah 10 tahun berjuang. Baru tahun lalu bisa dirikan perusahaan. Aku tak boleh hancurkan hidupnya. Baik. Aku setuju. Kamu tidak boleh pergi dengannya. Li Jingzhou, aku ikut denganmu. Tapi jika kau berani mengingkari janji, akan ku buat kau menyesal. Haoxuan. Setelah kupikirkan lagi, aku tetap ingin ikut Li Jingzhou. tidak, aku mau pulang dengan ayah. Jangan panggil dia begitu. Paman Wang bukan ayahmu. Xiaoli, jadi anak yang baik. Ibu akan membawamu ke taman hiburan nanti ya. Kenapa? Setelah semua yang dia lakukan, kenapa kamu masih mau ikut dia? Haoxuan, terima kasih. Apa aku tidak lebih baik darinya? Tidakkah kamu mengerti? Dia lebih kaya dan berkuasa. Dia bisa memberikan kehidupan lebih baik untuk Xiaoli dan aku. Aku tidak percaya. Ini semua bohong, kan? Bertahun-tahun ini, bagaimana dia memperlakukanmu? Akulah yang selalu ada di sisimu. Aku hargai kebaikanmu. Terkadang semakin jelas sesuatu diucapkan, semakin menyakitkan rasanya. Cukup kamu yang mengerti. Xiaoli, ayo pergi. Jingzhou, kau sudah kembali. Qian Qian, kenapa kau di sini? Bisa beritahu saya sebelumnya, agar saya siapkan sambutan. Sambutan apa? Dia hanya pembantu baru kita. Perlakukan dia seperti pelayan lainnya dan bayar sesuai. Jingzhou, itu tidak benar. Qian Qian membawa anak juga. Akan saya siapkan kamar tamu terbesar untukmu. Kau bisa istirahat di sana. Biarkan mereka tinggal di basement. Su Qian Qian, perempuan tak tahu malu. Berani datang ke sini. Li Jingzhou yang memaksa saya. Dia hanya membawamu ke sini untuk melayani saya. Jangan khawatir. Saya tak akan ikut campur dalam hubungan kalian. Aku ingin lihat bagaimana kau bertahan di rumah ini. Apa? Jingzhou membawa si pembawa sial, Su Qian Qian, pulang ke sini? Benar Tante. Bukan cuma Su Qian Qian tadi, tapi juga si bajingan itu. Apa? Ini keterlaluan. Benar-benar memuakan. Tante, dengan semua kejadian baru-baru ini di keluarga Li, aku khawatir kedatangannya hanya akan membawa lebih banyak kesialan. Harus bagaimana ini? Tante, tenang dulu. Oh iya, aku sudah buat janji dengan Master Zhang. Mari kita lihat apakah beliau punya solusi. Cepatlah kalau begitu. Apalagi yang kita tunggu? Pergi besok. Besok pagi pertama. Baiklah. Su Qian Qian, kau ingin nempel ke Jingzhou. Mungkin di kehidupan selanjutnya. Master, bagaimana hasilnya? Ada solusi tidak? Astaga, aku gelisah sekali. Tante, sabar dulu. Master Zhang butuh waktu untuk meramal dan cari solusi. Mana mungkin bisa sabar? Keluarga Li kita diambang kehancuran. Wah, ini buruk.
Apa itu, Master? Jangan menakut-nakutiku begitu. Ada solusi atau tidak? Ada satu, tapi perlu kerja sama putramu. Lalu caranya bagaimana? Ya sudah, katakan saja. Kenapa kau buat aku semakin cemas? Santai, santai. Karena nasib Nona Su bertentangan dengan Tuan Li, kenapa tidak cari seseorang yang nasibnya selaras sempurna dengan dia? Ini akan selesaikan masalah. Selain itu, bisa tolak kesialan patriark. Bukankah ini menguntungkan? Benarkah? Aduh, apalagi yang ditunggu? Cari orang ini sekarang juga. Hah, orang ini sudah berada di depan kita. Apa? Maksudmu? Jiani? Iksai? Master Zhang, apa Anda salah hitung? Apakah ramalan bintangku cocok dengan Jingzhou? Apa yang kau bicarakan? Mana mungkin Master salah? Ceka. Segera minta maaf padanya. Tidak apa. Hahaha. Sebelumnya Master telah meramalkan nasib Sukyangkian sialan bertabrakan dengan Jingzhou, dan setelah putus darinya, keluarga Li kami rezeki membaik, maka perkataan Master selalu akurat. Tapi, Selalu ada tapi darimu. Apa? Kau tidak mau nikahi Jingzhou? tidak. Aku hanya khawatir Jingzhou. Apa yang perlu dikhawatirkan? Ayah Jingzhou sudah tiada. Dia paling dekat dengan kakeknya. Jika dia tahu menikahimu, bisa tolak kesialan kakeknya. Pasti dia setuju. Jangan khawatir. Tapi, Apalagi, jangan menyebalkan. Besok ku hadapi si pembawa sial itu. Ibu akan bekerja di sini siang hari dan juga merawatmu, boleh kan? Oke. Di mana sup sarang burungku? Kemana perginya? Kau tuli ya? Tidak dengar suara saya. Saya mana tahu. Kau yang paling hina di rumah ini. Kebersihan dapur dan ruang tamu adalah tanggung jawabmu. Bagaimana mungkin kau tidak tahu? Ibu, saat dia bilang kita pembantu, apa artinya kita budak? Anak ini pintar juga. Dengar baik-baik. Kau dan ibumu paling hina di rumah ini, Tante. Tolong bicaralah dengan sopan. Su Chanqian, tante ini ibu kandung Jingzhou. Saya ingin lihat bagaimana kau diusir dari keluarga Li kali ini. Jadi, apa maunya kalau saya bicara begitu? Dengar baik-baik. Kau, Sukyangkian, dan anakmu hanya seperti anjing penjaga di rumah ini. Nenek jahat, kamu kejam, nenek jahat. Dasar anak nakal, berani mukul nenek. Salah sendiri, kembalikan sup sarang burung yang kau curi. Aku tidak mencuri. Walaupun kamu tidak, bukan berarti anakmu juga tidak. Apa katamu? Dia terlihat seperti baru saja makan sesuatu. Kau makan, Aku tidak makan sup sarang burung. Shaoli pasti tidak makan itu. kau bilang tidak, berarti tidak. Mau apa kau ini? Omongan tak ada artinya. Aku mau bukti. Lihat, tidak ada sup sarang burung di mulutku. Untuk apa itu? Sudah masuk perutmu. Kau mau apa sebenarnya? Akan kusembelih perutnya, keluarkan isi perutnya, dan buktikan sendiri. Apakah ada sup sarang burung? Mulai takut? Merasa bersalah? Kalau bersalah, berarti kalian pencuri. Kalian cuma pencuri. Aku tidak makan sup sarang burungmu. Kau hanya pencuri. Jangan tuduh dia sembarangan. Beraninya kau memukulku. Jelas-jelas kau merasa bersalah. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Sedini ini sudah belajar bohong. Bibi, jangan buang waktu dengan bajingan ini. Lagi pula, melihat hidup sengsara Kian-Kian dulu, mana mungkin dia bisa membesarkan anak tanpa sedikit mencuri. Ini mungkin contoh. Seperti ibu, begitu pula anaknya. Zheng Jiani, diam kau. Sudah aku bilang, aku tak lihat sarang burung walet. Shaoli juga tak makan. Benarkah? Buktikan padaku. Jika tak bisa, urusan ini tak akan selesai hari ini. Bagaimana caranya kubuktikan? Bagaimana membuktikannya? Bukankah tadi sudah dibicarakan? Bedah perutnya. Keluarkan isi perutnya. Lalu lihat isinya. Jangan sentuh Shaoli. Hentikan. Astaga, anakku, kalian lihat itu. Dia ingin membunuhku. Ingin ku mati. Rumah ini sudah tidak aman lagi bagiku. Su Changqian, kamu... Chanqian, ini kan tentang ibu kandung Jingzhou. Kalau kamu tega menyakiti ibu kandung Jingzhou, itu membuktikan kamu tidak pernah benar-benar peduli pada Jingzhou. Lepaskan aku. Kamu dengar apa yang dia katakan? Dia memfitnah Shaoli, mencuri sup sarang burungnya, dan mengancam membedah perutnya. Dia ingin membunuh anakku, membunuh kami berdua. Haruskah aku diam saja menerima perlakuan ini? Tidak bolehkah aku membela diri? Haruskah aku biar dia menghina anakku, menuduhnya sebagai pencuri? Aku tidak memfitnahnya. Dia memang memakannya. Aku tidak. Bukannya dia masih hidup dengan selamat? Dia tidak mati, kan? Apa katamu? Benar. Dia masih hidup. Jingzhou, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku hanya bertanya, di mana sup sarang burungnya, tapi harga dirinya tersinggung. Dia anggap aku menuduh anaknya mencuri itu. Dia ingin membuktikan dengan membedah perut anaknya, dan aku tak bisa menghentikannya. Katakan, bukankah dia jahat? Kau berbohong. Sudah. Dia ibuku. Siapa dia ini?
Li Jingzhou, tahukah kau Xiaoli sebenarnya? Anakku, Su Qianqian cukup. Hasil DNA sudah jelas seperti siang. Masihkah kau menyangkal? Kau anggap aku bodoh? Ini semua palsu. Zhenjiani yang memalsukannya. Apa? Dasar jalang. Beraninya kau menghina Jiani tamu kita. Kau tak berhak menghinanya. Jingzhou, lihat sampai sejauh mana Su Qianqian membela bajingan ini. Sampai rela berbohong. Aku bersumpah tak memalsukan apapun. Jika memang iya, kenapa tak dia katakan sebelumnya? Kenapa baru sekarang? Jingzhou, jangan sampai kau tertipu. Aku Su Qianqian bersumpah demi langit. Jika aku berbohong, hukumanku akan mengerikan. Apa? Benarkah dia cucuku? Tante jangan tertipu. Dia hanya berusaha menumpang reputasi anaknya, berusaha dekat dengan Jingzhou dan mengincar keluarga Li. Oh, aku hampir termakan tipu muslihatnya. Mana mungkin dia darah daging keluarga Li kita. Kau sudah bersumpah darah. Apa? Saat kau minta aku periksa sumsum tulang anakmu, kau bersumpah serius, apa hasilnya? Tapi hasil DNA itu dia yang palsukan. Su Qianqian, kau membuat tuduhan liar. Bisa kau buktikan dia keturunan Li? Hanya dengan ucapanmu? Mulutmu memang lancar. Tapi dalam hati kau tahu kesalahanmu. Jadi, maksudmu, kau sudah tahu hasil DNA dipalsukan? Ya, Lalu kenapa tak kau katakan dulu? aku tak mau Xiaoli punya ayah sepertimu. Aku tak mau dia terkait denganmu. Lalu kenapa sekarang kau beritahu? Karena sekarang Xiaoli. Sudah? Semua yang kau lakukan untuk anak haram ini? Apa yang kau kenapa? Kau tetap tidak percaya padaku? Tidak, aku tak percaya. Aku tak percaya sepatah kata pun yang kau ucapkan. Kau pasti suka menyiksa diri. Masih bicara padahal tahu kau tak akan percaya. Baiklah, aku mengerti. Kalau begitu, takkan ku ganggu lagi. Takkan ku ganggu lagi. Akhirnya, si pembawa sial itu pergi. Jingzhou, ayo sarapan. Jingzhou, Sudah kuperingatkan jangan macam-macam. Kenapa tak didengar? Jingzhou, kau bicara apa? Aku tak paham. Ah, janganlah. Jelas, anak si pembawa sial yang makan. Kenapa menyalahkan Jiani? Jangan libatkan dia. Lepaskan, lepas. Berhenti berakting. Jangan kira aku tak tahu niatmu. Kalau engkau berani ganggu dia lagi, aku tak ragu batalkan pertunangan kita. Berani-beraninya engkau. Jingzhou, Kalau engkau batalkan pertunangan dengan Jiani, aku akan pertaruhkan segalanya. Ibu, jangan memperburuk keadaan. Sudah kukatakan semua, hanya Jiani yang kuterima sebagai menantu. Selama aku masih bernapas, si wanita itu takkan masuk keluarga Li. Jingzhou, Jangan dengarkan dia, bagaimanapun juga. Sudah kusingkirkan si wanita itu dan anaknya. Semuanya berjalan sesuai rencana kita. Kita ikuti metode Master Zhang dan perjuangkan pernikahanmu dengan Jingzhou. Halo? Apa? Kakek kritis? Keadaannya parah. Segera ke rumah sakit. Jingzhou, apa yang harus kita lakukan? Kondisi kakekmu tiba-tiba memburuk. Cepat ke rumah sakit. Jingzhou, kau milikku. Dokter. Bagaimana kondisinya? Kondisinya tidak baik. Dia bahkan pernah mengalami henti jantung sebelumnya. Kecuali ada keajaiban. Mungkin hanya punya beberapa hari lagi. Bagaimana mungkin? Segera atur tim medis internasional terbaik untuk merawat kakekku. Lakukan sekarang. Kami sudah berkonsultasi dengan ahli internasional terkemuka secara daring. Mereka bilang tak bisa berbuat apa-apa. Mustahil. Apapun biayanya, kalian harus selamatkan kakekku. Atau kalian semua akan luput. Jingzhou, sebenarnya aku punya cara menyelamatkan kakekmu. Apa itu? Ah, kenapa buru-buru? Caranya sederhana, ikuti saja perkataanku. Kondisi kakekmu pasti akan membaik. Pernah dengar soal menangkal kesialan? Artinya, kau harus segera menikah guna kebahagiaan pernikahanmu untuk menetralkan penyakit kakekmu. Dengan begitu, dia bisa pulih. Ibu jangan bahas takhayul itu lagi. Aku tidak percaya itu. Iya, Tante. Tolong jangan paksa Jingzhou. Kuharap jika dia menikahiku karena cinta tulus, bukan karena faktor lain. Apa yang kau bicarakan? Kau dan Jingzhou sudah bertunangan. Pernikahan hanya formalitas. Mengerti apa yang terpenting sekarang? Kau tahu, ini untuk menyelamatkan kakekmu. Jingzhou, ibu tidak memaksamu. Pikirkan baik-baik. Kau sudah lama bertunangan dengan Jiani. Kapan ibu pernah memaksamu? Tapi kali ini benar demi menyelamatkan kakekmu. Kau paling dekat dengannya.
Ibu yakin kau takkan diam melihatnya meninggal, kan? Ibu, ini dua hal berbeda. Jangan buat masalah. Mana ibu memperkeruh? Aku berusaha selamatkan kakekmu. Mana ada memperkeruh? Ibu nak. Su Qianqian. Su Qianqian baru sebentar sudah dekat dengan pria ini. Apa kau sesinting itu? Dokter, tolong periksa dia. Oke, ikut saya. Li Jingzhou, ingat baik-baik. Jangan ikut campur urusanku. Ini urusanku. Mau bersama 1 atau 10 pria. Bersama 1 atau 10 pria, bukan urusanmu. Jangan seperti anjing yang lengket di sekitarku. Kau tak punya hak. Kau? Su Qianqian, berani sekali kau bicara pada Jingzhou. Kau keterlaluan. Caraku bicara dengan Li Jingzhou bukan urusanmu. Aku tunangan. Tunangan Jingzhou. Sejak awal bertemu kau selalu mengklaim dirimu tunangannya. Kau terus mengulang-ulang statusmu sebagai tunangannya. Tidak bosankah kau? Kau. Aku yang bosan mendengarnya. Jani, kapan kau bisa jadi lebih dari sekedar tunangan? Su Qianqian, dasar bajingan. Su Qianqian, dasar pelacur. Kamu siapa baginya? Urusanku dengannya. Ada hubungan apa denganmu? Dia tunanganku, Kak. Tidak seperti kalian berdua, kami akan segera mengurus surat nikah untuk menikah secara resmi. Tunangan? Kalau begitu, selamat ya. Ternyata sudah dapat jodoh. Benar, aku akan segera menikah. Semoga Tuan Li bisa menjaga sikap. Hanya karena kalian tak tahu ku malu, bukan berarti aku juga begitu. Kenapa? Tuan Li terlihat kesal mendengar rencana pernikahanku. Jangan-jangan Tuan Li masih cinta padaku? Kau pembawa sial. Bahkan jika Jingzhou mau nikahi orang bodoh, dia takkan memilihmu. Pas sekali. Ada calonnya di sini. Bawa pulang dia sekarang. Nona Su, jangan hina wanitaku. 3 hari lagi aku dan Jiani akan menikah. Bukankah kau sahabat Jiani? Kami akan merasa terhormat jika kau datang ke pernikahan kami. Akhirnya Jingzhou mau menikahiku. Sudah lama ku tunggu hari ini. Ini luar biasa. Apa? Nona Su, masihkah kau tergila-gila padaku? Sedih memikirkannya kalau aku menikah, lalu enggan datang ke pernikahanku dengan Jiani. Abaikan karena waktu yang Tuan Li sudah mengundang. Aku akan berdandan secantik mungkin, Lihat, bukankah ini menyenangkan? Aku akan segera memesan tempat untuk pesta pernikahan. Hahaha. Maaf, sudah memanfaatkanmu tadi. Menyebutmu tunanganku. Aku hanya terbawa emosi. Jadi kau memanfaatkanku? Apa kau marah? Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bermaksud begitu. Jangan lebay. Aku hanya bercanda. Mana mungkin aku marah padamu? Kenapa? Kenapa aku memperlakukanmu baik, tapi kau masih terpikat pada pria itu? Mengapa? Hao Chuan, kamu tak perlu bersikap sebaik ini padaku. Semakin kamu memaklumi, semakin aku merasa bersalah. Tak ada yang perlu dimintai maaf. Bahkan tanpa kau ucapkan, aku mengerti. Qianqian, jangan lupa, aku selalu ada untukmu. Kapanpun kau membutuhkanku, berbaliklah dan aku ada di situ. Oh, tak harus sebaik ini padaku. Aku tidak pantas. Pantas atau tidaknya, itu hakku untuk menilai. Keberatanmu tak ada artinya. Kalian tidak sadar, Shaoli mirip sekali dengan Pak Li. Agak mirip. Bukan agak, tapi sangat. Kemiripannya mencolok. Kalau tak ada yang bilang, kukira dia anak kandung Pak Li. Diam, kalian terlalu banyak omong. Pekerjaan kalian sudah selesai. Pak Li. Halo, kirim sampel DNA anak itu dan milikku ke luar negeri. Kita perlu tes DNA ulang. Nyonya Zheng Jiani, apakah Anda menerima Tuan Li Jingzhou sebagai suami sah Anda? Ya, Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tuan Li Jingzhou, apakah Anda menerima Nyonya Zheng Jiani sebagai istri sah Anda? Apa yang terjadi di sini? benar mengapa mempelai pria tak merespon? Tuan Li Jingzhou, apakah Anda menerima Nyonya Zheng Jiani sebagai istri sah Anda? Jingzhou, Apakah Tuan Li ragu-ragu? Apa dia mempertimbangkan untuk menikahi Nyonya Zheng Jiani? sepertinya begitu. Hentikan spekulasi, pernikahan ini harus terjadi. Mungkin Jingzhou sedang tidak enak badan. Tuan Li Jingzhou, apakah Anda menerima Nyonya Zheng Jiani sebagai istri sah Anda? Ten,
Li, hasilnya sudah keluar. Anda dan Su Xiaoli memiliki hubungan biologis sebagai ayah dan anak. Tanda itu Li Jingzhou, apakah Anda menerima Nona Zheng Jiani? Tidak, Jingzhou, Apa katamu? Jingzhou, jangan perlakukan aku begini, Jingzhou. apa kau memanipulasi hasil tes DNA antara Xiaoli dan saya? Jingzhou, maafkan aku. Aku melakukan semua ini karena sangat mencintaimu. Jingzhou, Bawa dia pergi. Jingzhou, jangan. Jingzhou, hari ini hari pernikahan kita. Jingzhou, jangan perlakukan aku seperti ini. Jingzhou, Pernikahan dibatalkan. Siapa bilang pernikahan dibatalkan? Apa? Pernikahan akan tetap berlangsung. Tapi dengan pengantin wanita yang berbeda. Jingzhou, apa yang kau pikirkan? Kau sudah gila? Aku serius. Lebih baik aku mati daripada kau menikahi wanita itu. Jingzhou, Li Jingzhou, maksudmu apa ini? Kian, nikahlah denganku. Aku mencintaimu. Aku salah. Kau kehilangan akal? Aku memang sudah gila. Hanya orang gila yang terus meragukanmu berkali-kali. Li Jingzhou, maksudmu apa sebenarnya? Aku sudah tahu. Xiaoli sebenarnya. Diam kau. Xiaoli tidak ada hubungannya denganmu. Li Jingzhou, penyesalanmu sekarang tak ada artinya. Kenapa? Harus ku terima lamaranmu? Mengapa kau menghinaku tanpa memberiku kesempatan menjelaskan? Kian, maafkan aku. Maukah kau memaafkanku sekali lagi? Tidak. Kian, untungnya si wanita jahat itu masih punya malu. Selama aku masih hidup, dia takkan pernah masuk keluarga Li. Ibu. Kesalahan? Apa yang Kian perbuat? Kenapa engkau sangat membencinya? Karena takdirnya. Takdir? Ibu, katakan yang sebenarnya. Apa Master Zhang? Lagi-lagi meracuni pikiranmu. Tidak. Baik, tidak mau bicara, aku akan panggil Master Zhang untuk berhadapan. Jingzhou, tunggu. Baik, akan kukatakan. Master Zhang bilang takdirmu bertentangan dengan si wanita jahat itu. Jika kau menikahinya, keluarga Li akan mengalami malapetaka. Kecelakaan 5 tahun lalu. Dan stroke kakekmu baru-baru ini. Semua perbuatannya. 5 tahun lalu? Maksudmu? Kian meninggalkanku 5 tahun lalu karena kau memaksanya. Jingzhou, Tuan Li, kumohon, ampun. Tuan Li. Bicara. Apa yang kalian lakukan? Siapa yang menyuruhmu? Adalah Zheng Jiani yang menyuruh semua ini. Rencananya dia yang menyuruhku. Zheng Jiani, dia mengancamku dengan pisau, memaksaku melakukan semua ini. Aku juga korban. Tuan Li. Apa yang kau lakukan? Cepat bicara. Akan kuceritakan. Semuanya akan kukatakan. 5 tahun lalu, Zheng Jiani, dia untuk memisahkanmu dengan Nona Su, dia sengaja merencanakan kecelakaan mobil, lalu menyuruhku bilang ke ibumu bahwa takdirmu bertentangan sebagai penyebab kecelakaan itu. Kecelakaan 5 tahun lalu juga ulahnya. Ya, dia pelakunya. Lanjutkan. Selain itu, luka ibumu karena benda jatuh, kematian hewan peliharaannya, serta pernikahanmu dengan Zheng Jiani, semua ini rekayasanya, semua dia. Aku cuma dikambing hitamkan. Buang dia ke sungai sebagai makan ikan. Syak. Tuan Li, ampun. Tuan Li. Cari Zheng Jiani, carinya sampai menggali tanah sedalam 3 kaki. Temukan dia untukku. Apa? Zheng Jiani bunuh diri? Ya, ketika aku tiba di pantai, tempat ia terakhir terlihat, yang tersisa hanyalah sebuah surat bunuh diri. Maafkan aku, Jingzhou. Aku tahu sudah banyak berbuat salah, dan kau takkan pernah memaafkanku. Tapi semua yang kulakukan karena cintaku padamu. Sekarang aku pergi. Kuharap seumur hidupmu nanti kau ingat sisi baikku. Hidup atau mati, temukan jasadnya. Siap. Ini, aku membuat bubur untukmu. Minum selagi hangat. Baik, tak perlu lakukan semua ini untukku. Aku tak pantas dapat perhatianmu. Lihat dirimu. Selalu mengambil keputusan. Pantas atau tidak, itu hakku untuk menilai. Jujur saja, saat kau tolak Li Jingzhou, aku cukup senang. Hao Xuan, sebenarnya... Hao Xuan, jangan lakukan ini.
Perasaanku padamu hanya persahabatan. Aku tak mencintaimu, aku tak ingin menipu atau menyakitimu. Mengapa? Mengapa kau terus menolakku? Apa karena dia CEO Lee Corporation? Kau, Su Qian. Apa kau yang menyebabkan? Aku tak berhak meminta. Kita tak bisa kembali ke... Bahkan jika kau mau, aku tak akan menahanmu. Kenapa kau tidak menghindar? Seperti kataku, bahkan jika harus mati, aku akan menerimanya. Sudah puas, pergi, menyingkir. Qian, bisakah kau maafkan aku? Aku mohon. Kalian berdua akan menikah? Ya, semua persiapan pernikahan sudah siap. Apa kau mencintainya? Ya, tak. Ngapain menikah kalau tak mencintai? Sudah 5 tahun. Li Jingzhou, jangan bilang kau masih mengira aku masih punya perasaan. Jangan mimpi. Aku sudah lama tak mencintaimu. Sekarang kau hanya orang asing bagiku. Bagaimana dengan Xiaoli? Aku ayahnya. Ayah, kau pasti bercanda. Lupa bagaimana kau perlakukan aku dengan kejam saat aku berlutut dan memohon untuk donor sumsum tulang ke Xiaoli. Ingat saat aku bersumpah bahwa Xiaoli adalah anak kandungmu, tapi kau memandangku dengan hina? Dengar baik-baik, Li Jingzhou. Kalau kau ingin Xiaoli mengakui kau sebagai ayah, lupakan, aku takkan izinkan. Bahkan jika aku beritahu dia, akulah donor sumsum tulang untuk Xiaoli. Dia takkan percaya. Ini karma. Li Jingzhou, ini balasan untukmu. Aku tak ingin melihatmu lagi. Pergi dari hidupku. Enyahlah. Siapa kamu? Qian, aku minta maaf soal kejadian itu. Jika dulu aku pernah mengambil keuntungan darimu, aku minta maaf. Tapi Hao Xuan, kurasa lebih baik kita tidak bertemu lagi. Qian, Lepaskan. Xiaoli. Halo, siapa kamu? Mau lihat anakmu? Datang ke gedung belum jadi di timur kota Jianghai. Ingat, datang sendirian. Jika aku tahu kau laporkan ke polisi atau beritahu siapapun, aku tak jamin anakmu akan kembali dalam keadaan utuh. Mama. Xiaoli. Xiaoli, Berhenti, 1 langkah lagi. Aku akan membunuhnya sekarang. jangan bergerak. Aku tak akan mendekat. Jangan sentuh dia. Jangan ganggu dia. Su Qian. Aku sudah mencintai Li Jingzhou 8 tahun lamanya. Sejak pertama kali melihatnya, hatiku langsung terpikat. 8 tahun, seluruh 8 tahun itu. Tahukah kamu bagaimana rasanya 8 tahun ini bagiku? Setiap hari ku mimpi menjadi Nyonya Li. Merancang berbagai rencana. Akhirnya, Jingzhou menyerah. Kami hampir menikah, tapi kenapa kamu muncul lagi? Kenapa? Kenapa hancurkan momen terindah dalam hidupku? Kenapa? Katakan kenapa? Bukan aku. Aku tidak memberitahu Li Jingzhou. Aku sudah punya pacar. Kami sudah bertunangan. Aku juga membenci Li Jingzhou. Tak mungkin aku berdamai dengannya. Diam, aku tak percaya padamu. Aku bisa membantumu. Aku bisa jelaskan padanya. Akan kukatakan bahwa sebenarnya kamulah yang paling mencintainya di dunia ini. Aku akan bujuk dia menikahimu. Percuma saja. Tidak ada gunanya. Dia sudah tahu bahwa Xiaoli anak kandungnya. Itu tidak mungkin. Dia takkan menikahiku. Dia takkan... Aku akan bawa Xiaoli. Aku akan bawa Xiaoli pergi ke luar negeri. Aku akan menghilang selamanya. Percayalah pada aku ya. Ah! Xiaoli. Xiaoli. Qian. Minggirlah. Xiaoli, kau tidak apa-apa.
Xiaoli, Su Changqian, aku akan membunuhmu. Jingzhou, Hahaha. Mengapa? Mengapa kau pertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya? Mengapa? Hahaha. Mengapa? Li Jingzhou, Jingzhou, anakku, bagaimana ini bisa terjadi padamu, Jingzhou? Semua ini karena kau. Kau yang salah. Bukankah kecelakaan 5 tahun lalu sudah cukup untukmu? Apa kau puas? Hanya jika dia mati, mengapa bukan kau yang mati? Nyonya, tolong tenanglah, CN. Li sudah mengetahui bahwa kecelakaan mobil 5 tahun lalu seluruhnya direkayasa oleh Zheng Jiani. Ini tidak ada hubungannya dengan Nona Su. dokter, tolong periksa dia. Bagaimana kondisinya? Karena Tenebora Li pernah menjalani prosedur transplantasi sumsum tulang. Jadi, Apa katamu? Tenebora Li pernah mendonasikan sumsum tulang ke seorang anak dulu. Apakah anak itu bernama Su Xiaoli? Ya, Jadi itu benar-benar Jingzhou yang mendonasikan sumsum ke Xiaoli? Dia tak pernah bohong padaku. Apa? Jingzhou mendonasikan sumsum untuk anakmu? Kau. Celakalah kau. dengan menyesal saya kabarkan. Karena cedera terakhir, tubuh Tenebora Li mengalami trauma 2 kali dalam waktu singkat. Apakah dia akan siuman atau tidak masih belum pasti. Jingzhou, kenapa kau begitu naif? Li Jingzhou, kenapa tak kau beritahu sebelumnya? Kenapa kita selalu salah paham terus, terpisah berkali-kali? Li Jingzhou, kumohon bangunlah. Kau janji padaku. Kau bilang takkan melepas seumur hidup. Kau berjanji. Saya yakin semua orang sudah tahu situasi Li Jingzhou. Seperti negara tak bisa tanpa pemimpin, Li Corporation juga perlu pemimpin. Saya umumkan mulai saat ini, saya, Li Hai, memegang kendali Li Corporation. Keberatan. Kalian berani-beraninya. Baik, kalian semua menolak, mulai sekarang keluarlah dari Li Corporation. Pergi, kalian semua. Li Corporation bukan milikmu sendiri. Yang kami butuhkan adalah pemimpin sejati. Pergi kalian semua. Enyahlah. Halo, Saya punya cara untuk merebut kembali Li Corporation. apa itu? Siapa Anda? Siapa saya tidak penting. Yang penting saya bisa membantu Anda dapatkan kembali Li Corporation. Tapi dengan satu syarat, Syarat apa? saya mau separuh saham Li Corporation. Jangan mimpi. Halo? Baik, saya setuju. Baik, aku setuju. Asal kamu bisa membantuku mengambil alih kendali perusahaan Li, aku akan beri separuhnya padamu. Senang bekerja sama denganmu. Li Jingzhou, saat kau bangun dan sadar semuanya hilang, aku ingin lihat caramu melawanku. Jian Qian, walau tak pernah kau ucapkan, aku tahu kau bersamanya hanya karena dia lebih kaya dariku. Tak apa, aku akan ambil semuanya darinya, dan kau pasti jadi milikku. Nona Su, kita dalam masalah. Perusahaan Li mungkin tak bisa diselamatkan. Apa yang terjadi? Li Hai akan mengadakan rapat pemegang saham. Dia bilang, karena kepala keluarga dan Tuan Li sama-sama koma, perusahaan tak bisa tanpa pemimpin. Dan dia berencana kuasai semuanya. Apa? Dia sebenarnya ingin keluarkan Tuan Li dari perusahaan. Apa katamu, Li Hai ingin usir Jingzhou dari perusahaan Li? Jingzhou, bangunlah, bangun Jingzhou. Ini benar-benar tak bisa diterima. Perusahaan Li hasil kerja keras Jingzhou. Tak akan kubiarkan orang lain merebut. Ini semua salahmu, karena kau. Jingzhou jatuh koma. Sekarang, Li Hai punya kesempatan untuk merebut perusahaan. Li, seberapa lama lagi kau akan menyakiti kami? Seberapa banyak kerusakan pada perusahaan kami yang akan membuatmu senang? Aku benar-benar berutang budi padamu karena membongkar aib para pemegang saham itu. Dengan informasi itu, mereka tak punya pilihan selain menuruti.
Mereka bagai pasir beterbangan, sedikit angin saja langsung tercerai-berai. Bukan ancaman berarti. Luar biasa, sungguh jenius. Ingat, separuh perusahaan Lee jadi milikku. Setuju. Mau separuh perusahaan Lee, mimpi. Perusahaan Lee milikku. Begitu Lihai mengambil alih, aku akan bocorkan rahasia kotornya. Saat itu seluruh perusahaan Lee jadi milikku, begitu juga Qian. Semuanya, Kami tak mengakuimu sebagai CEO perusahaan Lee. Kau tak layak, sama sekali tak layak. kau. Para pemegang saham terhormat, jangan bicara terlalu cepat. Jika saya, Lihai, menjadi CEO Lee Corporation, saya akan tambahkan ekstra 3% tambahan untuk saham yang kalian miliki. Kira bisa merayu kami dengan saham, itu tak akan mempan pada kami. Baik. Siapapun yang tidak setuju bisa keluar dari Lee Corporation sekarang. Saya ingin lihat apakah perusahaan ini milik kalian atau orang bermarga Lee seperti saya. Saya terima tambahan 3% saham Lee Corporation adalah milikmu, tapi juga milik kami. Saya yakin bersama-sama kita bisa ciptakan era baru kejayaan untuk Lee Corporation. Saya juga setuju. Apa? Kau keluar sekarang. Ingat, mulai sekarang kalian tak punya hubungan dengan Lee Corporation. Tidak, saya di pihakmu. Saya dukung. Haha, bagus. Mengelola Lee Corporation, mimpi kalian. Mengurus Lee Corporation, mimpi kali. Qian, Kamu pikir kamu siapa? Keluar. Hah, iya. Ini anak siapa? Kalian berdua, keluar sekarang. Semuanya. Ini anak Lee Jingzhou. Setelah putus dengan Jingzhou 5 tahun lalu, aku tahu aku hamil dan melahirkan anak ini tanpa sepengetahuan siapapun. Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh Patriark Lee dan Jingzhou 10 tahun lalu, anak ini berhak mewarisi 9% aset Lee Corporation. Luar biasa. Cerita macam apa ini? Apa kalian pikir sembarang orang bisa mengaku keturunan Lee? Hah? Satpam, bawa dia pergi. Dan anak ini keluar sekarang. Siapa berani menyentuhku? Ini hasil tes DNA antara Li Jingzhou dan Su Xiaoli. Selain itu, 3 bulan lalu, Jingzhou mendonorkan sumsum tulang ke Xiaoli. Saya yakin semua di sini tahu, kecocokan sumsum tulang lebih mungkin terjadi antar kerabat dekat. Ini membuktikan bahwa anak ini benar anggota keluarga Lee sejati. jika dia putra tender Lee, maka demi 9% Lee Corporation harus menjadi miliknya. Tepat, artinya Lihai tak berhak campur tangan di Lee Corporation lagi. Apa yang kau katakan? Qian, apapun yang Li Jingzhou tawarkan, aku juga bisa. Wang Hao Xuanzheng, Jingzhou terluka saat menyelamatkan aku dan Xiao Li. Bagaimana kau manfaatkan situasi ini? Qian, harus segitunya kau bersikap kejam. Kau yang tidak adil, tapi malah menuduhku kejam. Jadi begini cara pandangmu padaku? Jangan salahkan aku nanti. Apa yang kau rencanakan? Ini adalah hasil tes DNA asli antara Li Jingzhou dan Su Xiaoli. Laporanku ini dari 3 bulan lalu, sementara yang dia pegang baru dibuat hari ini. Saya yakin Anda bisa bedakan mana yang asli dan mana palsu. Hahaha. Akulah pemimpin sah perusahaan Lee, hanya aku. Sedangkan dia anak haram, palsu, hahaha. Lalu apa aku juga palsu? Apakah aku juga palsu? Ayah, bagaimana kau bisa sampai di sini? Kenapa kau belum mati juga? Dasar durhaka, selama aku terbaring sakit, kau merencanakan kudeta di keluarga Lee. Ayah, ini bukan seperti yang kau kira. Jangan panggil aku ayah, aku Li Qingchang tidak punya anak sepertimu. Apa katamu? Mem, bangkai tua, kau tak pernah berpihak padaku. Baik, seharusnya ku habisi kau saat ada kesempatan. Jadi, kau mengganti obatku hingga aku stroke. Ya, ayah, aku sangat menyesalinya. Mengapa kau tak mau mati saja? Kakek, tolong tenanglah. Aku bisa bersaksi bahwa anak ini adalah
anak Li Jingzhou. Dia pewaris sah keluarga Li kita. Apa? Hahaha, lihatlah dirimu tua bangka. Sejak kakakku meninggal, kau serahkan perusahaan Li ke cucumu. Kini cucumu tak berdaya, kau berikan ke cicit ini, si anak haram. Apa artiku bagimu? Hanya anjing peliharaan? Siapa yang salah? Salahkan dirimu yang tak berguna. Kau mengandalkan anak kemarin sore ini untuk mempertahankan perusahaan Li mimpi kali. Selama aku masih hidup, akan kubentuk Li Jingzhou baru. Aku juga di sini. Aku wali sah Shaoli. Aku akan pastikan dia menguasai perusahaan Li. Baik, baik. Jingzhou, tenang saja, akan kubantu kau melindungi perusahaan Li. Jingzhou, tahukah kau, aku sudah amankan perusahaan Li untukmu. Aku juga sudah umumkan ke seluruh dunia, Shaoli adalah anak kandungmu. Bangunlah. Dengar Shaoli memanggilmu ayah, ya? Ayah, ayah. Jingzhou, Qian, aku benar-benar minta maaf. Selama ini aku berprasangka buruk padamu dan Shaoli, hingga menyakiti kalian berdua. Tante, jangan bicara seperti itu. Ibu hanya dikendalikan orang lain. Hahaha, masih memanggilku tante? Hahaha. Tuan Li Jingzhou, apakah Anda menerima Nona Su Chengqian sebagai istri Anda? Saya menerima. Nona Su Chengqian, apakah sebab Anda menerima Tuan Li Jingzhou sebagai suami Anda? Dia menerima. Selamat untuk kalian berdua.